terbitnya buku ini, saya harap pertama untuk rekan-rekan muda itu lebih baik kita mendalami dengan membacanya dulu, mengetahui apa-apa saja tentang hudoknya sendiri, dan jangan hanya dibaca terus putus di situ. Maksudnya, ayo dengan adanya buku ini tahun berikutnya dan berikutnya lebih banyak peminat di bidang seni budaya, khususnya hudok sendiri, atau di kegiatan-kegiatan lain juga dalam kegiatan budaya. Jadi bukan mengetahui tentang tariannya saja, tapi lebih mendalami. Nah Bang, tadi Abang sempat menyebutkan satu kata hudok. Sebenarnya hudok itu apa? Tariankah, ritualkah? Ya, kita pakai definisi dulu ya. Oke, definisi hudok apa Bang? Definisi kata hudok, kalau dalam bahasa mereka orang-orang Bahau, hudok itu artinya topeng. Hudok adalah topeng. Bisa juga berarti penyamaran, bisa Oke. juga berarti menyembunyikan. Ya, artinya seperti itulah. Mungkin bahasa yang yang pastinya itu adalah topeng, tapi kiasnya bisa jadi penyamaran Bisa atau jadi penyamaran dan penyembunyian sesuatu gitu. Oke. Kemudian hudok dalam buku yang Abang tulis ini, selain topeng dan penyamaran, bentuknya adalah performance, benar ya Bang ya? Tarian ritual. Ya. Ada dua konteks yang saya angkat dalam buku ini. Konteks yang pertama adalah hudok sebagai perlambang gitu ya, lambang-lambang yang akhirnya menjadi sebuah ritual bagi orang Bahau Busang. Kemudian ada juga bisa dipandang hudok itu dalam konteks yang kedua sebagai seni performance. Seni performance. Ya, istilahnya profan ya. Oke. Profan, seni performance. Baik. Sekarang saya mau tahu awalnya. Mengapa orang Bahau Busang ada tradisi, ada ritual hudok ini, awalnya dari mana Bang ini terciptanya? Ya, baiknya kita melihat dalam mitologi ya. Oke. Dalam mitologinya orang Bahau Busang itu mereka mengenal namanya Apolagan. Apolagan itu kalau di bahasa populer kita mungkin apa ya, kayak kayangan gitu. Langit, kayangan, surga. Kayangan, surga, tempat nantinya kita pasti kalau udah mati kita akan kembali ke sana. Nah, di alam itu dipercaya mereka roh leluhur berkumpul di sana. Nah, kemudian di dalam kosmologinya orang Dayak, mereka sangat memegang teguh prinsip bahwa semua yang ada di alam ini memiliki ruh, memiliki spirit. Jadi orang Dayak itu akan selalu mempertimbangkan apa yang akan terjadi ketika mereka berbuat sesuatu. Apakah ini akan bersinggungan dengan spirit yang lain, dengan ruh-ruh yang lain atau bagaimana? Sehingga mereka berusaha untuk selalu menyelaraskan hidup mereka dengan alam, lingkungannya. Apakah dengan alam, apakah dengan sesama manusia atau dengan binatang gitu ya. Intinya seperti itu. Nah, hudok itu lahir dari kebudayaan berladang. Oke, seperti kita tahu orang Dayak memang hidupnya berladang begitu ya? Ya, berburu dan berladang ya kan? Ya. Nah, jadi gini, dalam mitologinya orang Dayak, selesai mereka menugal itu proses menanam padi di lahan kering ya? Di lahan kering menanam padi disebut menugal. Menugal artinya setelah membuat lubang kemudian memberi benih padi di dalam lubang itu namanya menugal. Nah, mereka tuh biasanya melakukan upacara berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar diberikan kemakmuran, kesuburan, terhindar dari gangguan hama gangguan penyakit. Kemudian orang-orang yang ada di kampung itu juga memiliki ketenangan, keselarasan kehidupan, keharmonisan dalam rumah tangga maupun hubungan mereka dalam satu kampung. Nah, itu doa-doa yang mereka sampaikan. Dalam mitologinya di Apolagan tadi, itu ada penguasa. Penguasa Apolagan itu bernama Bo Ine Aya. Bo Ine Aya ini digambarkan seorang tokoh perempuan yang sudah tua.
yang sudah tua, yang sangat bijaksana dalam mendengar doa-doa dari manusia tadi. Bu Ine Aya ini akhirnya memanggil semua ruh yang ada di langit, ruh yang ada di bumi, di dalam tanah, yang di dalam air, bahkan ruh-ruh yang berkumpul di dalam Apolagan sendiri itu dikumpulkan. Menurut kepercayaan orang Dayak tadi ya, Dalam roh itu tadi mitologinya, dikumpulkan di dalam di mitologinya. Apolagan Kayangan. Dikumpulkan di Apolagan. Oke, Nah, kemudian? setelah semua terkumpul, Bu Ine Aya bercerita, saya mendengar doa-doa yang disampaikan oleh manusia yang ada di bumi. Mereka meminta kesejahteraan, kemakmuran, keselamatan. Kita harus menjawab doa-doa mereka. Turunkan berkah-berkah ini kepada mereka. Harus kalian sampaikan ini. Begitu. Kurang lebihnya begitulah. Bu Ine Aya memberi perintah kepada semua ruh-ruh yang sudah berkumpul tadi untuk membawakan berkah-berkah itu turun ke bumi kepada manusia yang berdoa tadi. Jadi, nah, ada satu permasalahan karena ruh-ruh ini pasti tidak akan bisa berhadapan dengan manusia secara langsung. Manusia pasti akan kena apa namanya? Parit ya. Parit atau kualat bahasa kita. Karena pasti akan kena kualat kalau bertemu dengan ruh-ruh ini tadi dengan ya? ruh tadi. Secara langsung begitu. Secara langsung. Jadi bagaimana caranya katanya? Akhirnya dibuatlah oleh ruh-ruh itu topeng supaya manusia tidak melihat langsung seperti wujud mereka. Roh-roh itu tadi. Jadi manusia hanya melihat topeng yang mereka kenakan gitu. Akhirnya semua mengenakan topeng dan turunlah mereka ke bumi, datang ke kampung-kampung yang tempat orang-orang yang berdoa tadi. Datang ke kampung orang-orang yang berdoa tadi, kemudian ya orang-orang heran semua. Siapa ini gitu? Nggak lazim kan lihat yang bertopeng kemudian pakaiannya dari bukan bulu apa? Daun-daun gitu. Kalau dia serem, tapi akhirnya ditanya, kalian siapa? Gitu. Kalian siapa? Terus dijawab, kami adalah rombongan para ruh-ruh yang dikirim dari Apolagan, datang ke sini untuk membawakan berkah-berkah, kemakmuran, kesejahteraan untuk kalian. Oh, jadi intinya Hudo itu sendiri adalah sebenarnya spirit atau roh yang memakai topeng seperti itu untuk bertemu dengan manusia-manusia yang minta keberkahan itu tadi. Ya, memberikan berkah yang dibawakan dari Apolagan, dari surga, dari Kayangan, turun kepada manusia. Dayak banyak banget, tapi nggak semua Dayak yang punya Hudo.